Halo guys, jumpa lagi di Irawan TV. Kita semua sepakat bahwa suspensi mobil adalah salah satu komponen penting dalam menentukan keselamatan dan kenyamanan saat berkendara. Tapi bicara kenyamanan, kenapa sih Toyota Rush atau Daihatsu Terios memiliki suspensi yang kaku alias keras saat digunakan sehari-hari, apalagi saat dikendarai dengan beban atau penumpang sedikit? Semuanya itu tentunya ada alasannya guys. Kenapa pabrikan sebesar Toyota atau Daihatsu membuat suspensi seperti itu? Karena untuk mengeluarkan sebuah produk ke pasaran, tentunya produsen mobil sudah melakukan riset dan pemikiran yang matang agar produk yang diluncurkan bisa diterima konsumen. Apa saja alasannya? Yuk kita saksikan 3 alasan utama kenapa suspensi standar Rush atau Terios yang diproduksi terasa kaku dan keras. Suspensi adalah salah satu bagian dari kaki-kaki mobil yang berfungsi sebagai peredam kejut atau getaran yang terjadi pada saat kendaraan dikemudikan saat melintasi jalan yang bergelombang atau tidak rata. Suspensi terdiri dari shock breaker atau shock absorber dan juga per atau spring yang bekerja secara bersama-sama saat mobil dikendarai. Dengan adanya suspensi, kita bisa berkendara dengan rasa nyaman dan aman tanpa membuat kita tersiksa di dalam mobil. Mau buktinya guys? Kita lihat video ini guys. Bagaimana seandainya mobil dikendarai tanpa komponen shock breaker. Bisa terlihat bagaimana susahnya untuk mengendalikan mobil tersebut. Si pengendara terasa terbanting-banting sampai bonyok guys. Sebaliknya, bagaimana kalau mobil dibuat tanpa per alias hanya mengandalkan shock breaker? Bisa terlihat mobil menjadi tanpa penahan antara ban dan bodi mobil, sehingga ban menjadi nempel dan sulit berputar. Wah, kalau begini kapan jalannya nih mobil? Secara garis besar, terdapat 2 jenis per mobil, yaitu coil spring atau spiral, atau biasa kita sebut per keong, dan leaf spring atau per daun, atau biasa kita sebut dengan per parang. Perbedaan mendasar di kedua jenis per tersebut bukan kepada kekuatannya guys, karena kedua per tersebut sama kuatnya untuk menahan beban sesuai ukuran yang dimau. Namun yang membedakan adalah kenyamanan yang dirasakan, di mana untuk kendaraan yang membawa penumpang manusia akan lebih nyaman jika menggunakan per spiral, karena per tersebut mampu memberikan tingkat kenyamanan lebih baik dalam meredam getaran jika dibandingkan dengan per daun, sehingga per daun lebih cocok digunakan untuk mengangkut barang atau hewan, kecuali kalau supirnya menganggap penumpang manusia sebagai barang. Namun bukan berarti semua suspensi mobil dengan per spiral dapat memberikan kenyamanan yang sama antara kendaraan satu dan lainnya, mengingat ada banyak spesifikasi per spiral. Dalam hal mobil Terios dan Rush, ada beberapa hal yang menjadi catatan kenapa suspensinya terasa keras padahal per yang digunakan adalah per spiral. Alasan pertama, segmen mobil. Rush dan Terios merupakan mobil bersegmen SUV atau singkatan dari Sport Utility Vehicle. Artinya apa sih? Menurut Wikipedia, mobil SUV adalah mobil penumpang yang dibangun di atas kerangka truk ringan yang umumnya dilengkapi dengan penggerak 4 roda 4x4 atau setidaknya penggerak roda belakang agar bisa digunakan untuk melibas medan berat atau off-road. Oleh karenanya, umumnya memiliki jarak ground clearance yang tinggi serta ukuran ban yang besar. Contoh mobil yang masuk segmen ini misalnya adalah Toyota Land Cruiser, Jeep Wrangler, Toyota Fortuner, dan Mitsubishi Pajero, serta mobil SUV lainnya. Dengan melihat segmen Rush Terios sebagai SUV, otomatis unsur terpenting agar mobil bisa tangguh melibas jalanan off-road adalah harus dimilikinya komponen kaki-kaki berupa suspensi yang kuat, yang dibuktikan dari lingkaran per yang hanya tersedia 5 lingkaran, agar kaki-kaki mobil tidak lemah saat digunakan. Bahkan pada produk terbaru New Rush dan Terios, sudah ada penambahan kekuatan pada kaki-kaki berupa komponen stabilizer dan fitur traction control yang membuat mobil semakin cocok untuk medan off-road. Dengan penggunaan suspensi yang kuat tersebut, otomatis akan membuat bantingan mobil terasa kaku atau keras. Hal ini untuk memastikan agar mobil dapat melintasi medan yang berat, serta agar ban besarnya dapat kokoh mencengkram jalanan. Alasan kedua, tinggi mobil. Dengan dimensi mobil yang memiliki ketinggian 1705 mm serta ground clearance mobil 220 mm dari permukaan tanah, membuat mobil ini tergolong tinggi atau jangkung. Keuntungan mobil yang tinggi adalah lebih commanding dengan visibilitas yang baik, lebih aman saat melintasi jalan rusak, dan aman saat banjir. Namun kekurangannya adalah center of gravity mobil semakin jauh yang dapat membuat mobil limbung saat di kecepatan tinggi, sehingga sangat berisiko
berisiko mobil slip atau bahkan terguling. Untuk mengatasi tinggi mobil tersebut, penggunaan suspensi berkarakter kaku alias keras sangat diperlukan agar dapat membuat mobil lebih stabil saat digunakan, baik pada kecepatan tinggi dan juga saat medan berat. Alasan ketiga, bobot mobil. Dengan spesifikasi mesin New Rush atau Terios yang berkapasitas 1496 cc dan daya maksimum mobil 104 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal 13,6 Nm pada 4200 rpm, membuat mobil ini masuk pada kategori low SUV. Artinya dengan kapasitas mesin dan tenaga mesin tersebut membuat bobot mobil hanya sekitar 1270 kg. Dengan bobot mobil kategori low SUV yang tergolong ringan ini dan dengan suspensi aslinya yang berkarakter kaku atau keras, tentu saja membuat mobil ini tidak akan nyaman digunakan dengan sedikit penumpang karena bobot mobil tidak bisa mengimbangi karakter suspensi yang kaku dan keras tersebut. Alhasil, mobil baru terasa enak bantingannya saat diisi dengan penumpang penuh 7 penumpang atau ketika membawa beban berat, misalkan membawa 3 karung semen guys, agar bantingan jadi empuk. Wow. Jika demikian, apakah membuat suspensi mobil Rush atau Terios menjadi lembut adalah salah? Jawabannya tergantung peruntukan guys. Jika mobil Rush atau Terios Anda lebih sering digunakan untuk jalanan perkotaan yang macet, berlubang, banyak poldur, banjir sedikit, penggunaan ke kantor, ke mall, untuk belanja, antar anak ke sekolah, dan tidak untuk off-road berat, dan saat di tol tidak kebut-kebutan, dan lebih sering mobil untuk diisi dengan beban sedikit, maka penggunaan suspensi lembut dapat disarankan agar mobil lebih terasa nyaman dan bantingan tidak bikin jengkel, baik pengendara dan juga penumpang. Namun sebaliknya, jika mobil lebih sering melintasi jalanan rusak yang off-road, semi-off-road, bebatuan, serta sering digunakan dengan muatan penuh, berbeban berat, maka suspensi asli pabrikannya lebih tepat digunakan guys, agar usia shock breakernya bisa lebih awet. So, tentukan sendiri ya guys, peruntukannya lebih ke arah mana. Demikian ulasan ini, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya guys, agar tetap terupdate video menarik berikutnya. Salam Irawan TV.